I want to give my opinions on perundungan. Perundungan is basically bullying, right? Generally, I think one of the reasons why that happens a lot here in Indonesia is because of poor parenting. Besar di sekolah itu adalah pelecehan seksual, karena harusnya sekolah itu tempat yang aman dan nyaman buat kita. Jadi kita nggak harus merasa terganggu dengan gestur-gestur yang kayak mengarah ke pelecehan seksual. Oh, hai. Sampurasun Sadayana. Gimana tampilan gue? Mirip Axel Guns N' Roses gak? Give me a whisper and give me a sigh. Give me a kiss before you tell me goodbye. Beberapa waktu yang lalu, Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek, Nadiem Makarim, yang merupakan alumnus SD Al-Izhar Pondok Labu, menyampaikan 3 dosa besar dunia pendidikan di Indonesia, yaitu perundungan atau bullying, kemudian kekerasan seksual, dan intoleransi. Tentu saja kita sangat prihatin. Ini disampaikan oleh orang yang paling bertanggung jawab menghitam putihkan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana pandangan kalian? Dan yuk kita simak bagaimana pendapat murid-murid saya terkait dengan hal ini, yang saya menyebutkannya dengan diksi penyakit kronis dan akut dalam dunia pendidikan kita. Kita simak bersama-sama. Saat ini intoleransi itu masih banyak terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Misalnya pada suatu sekolah, seorang siswi yang non-muslim dipaksa untuk memakai hijab. Atau saat pemilihan ketua OSIS yang dimenangkan oleh seorang non-muslim, itu dipaksa untuk ada pemilihan ulang. Menurut saya hal ini seharusnya tidak terjadi. Karena intoleransi itu bukan satu hal yang harus diajarkan kepada siswa. Itu juga tidak sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seharusnya sekolah bisa mengajarkan siswa-siswa untuk bertoleransi dengan orang yang berbeda keyakinan, berbeda ras, dan lain-lain. Oke, terima kasih Ahmad. Saya tentang yang kerudung pemaksaan itu, menurut saya itu konyol sekali karena saya percaya setiap murid itu manusia ya, jadi semuanya punya hak-haknya masing-masing sebagai manusia. Dan menurut saya itu pemaksaan yang tidak boleh dilakukan pada siapapun. Terima kasih. Kalau kamu di Al-Izhar ini dipaksa pakai kerudung nggak? Oh, nggak sama sekali. Jadi kita kalau emang mau pakai kerudung boleh banget. Cuman kita juga nggak ada sama sekali pemaksaan dari pihak sekolah sama sekali. Jadi kita bebas. Salah satu 3 dosa besar dari dunia pendidikan Indonesia yaitu perundungan. Saya sebenarnya perundungan itu bisa dihindari sih. Seperti mungkin tidak perlu ada namanya seperti sistem kasta gitulah. Kayak anak kelas 10 tuh dipandang rendah, anak kelas 12 yang paling jago. Menurut saya itu sebenarnya harusnya bisa dihindari dengan ya silaturahmi lah, ngobrol-ngobrol biasa ya, nongkrong ujung-ujungnya, tapi nongkrongnya tanpa kasta, seperti itu. Jadi mengutamakan prinsip egaliter ya? Iya. Kesamaan derajat di antara seluruh peserta ini. Ya, Oke, terima kasih. Mudah-mudahan makin lama makin membaik kondisi pendidikan ini. Saya Zara dari kelas 11 MIPA 1, dan menurut saya salah satu dosa besar di sekolah itu adalah pelecehan seksual, karena harusnya sekolah itu tempat yang aman dan nyaman buat kita. Jadi kita nggak harus merasa terganggu dengan gestur-gestur yang kayak mengarah ke pelecehan seksual atau perkataan yang mengarah ke pelecehan seksual, karena itu nggak etik aja ya. Harusnya sekolah tuh tempat kita bisa mencari teman dan lain-lain, bukan kita merasa sedih atau takut akan kekerasan seksual. Solusinya, kamu punya gambaran nggak? Solusinya kalau misalkan emang udah ada satu laporan kekerasan seksual, menurut aku harusnya sekolah langsung bisa proses ya, tanpa banyak ayu-ewo, jadi harus langsung diproses aja, karena banyak juga sekolah yang melalaikan atau kayak nganggep itu mah bukan kali, masalah kecil, padahal itu sesuatu yang harus diperhatiin ya di sekolah, karena itu menyangkut kenyamanan siswa.
tidak boleh menganggap remeh ya. Iya, jangan dianggap remeh karena kadang pengaduannya tuh dianggap kayak itu perasaan kamu kali dia begituin kamu gitu. Jadi kayak diremehin gitu. Oke. Kalau dibiarkan akan terus berulang. Iya, Seolah-olah itu bukan Hal yang merupakan biasa. pelanggaran. Takutnya nanti jadi hal yang dinormalkan Iya. gitu. Nama aku Zea dari kelas 11. Aku mau nambahin dari teman aku kalau sebenarnya itu tuh kekerasan seksual merupakan suatu masalah yang sangat besar dan di sini tuh sedihnya masih kayak sering banget diremehin dan dimana sekolah itu kita tuh harus belajar di sana, kita mendapatkan ilmu di sana dan sekolah tuh harusnya menyenangkan karena kita mendapatkan ilmu, bukan sesuatu yang harus kita takutkan karena ya seperti itu. Oke. Kamu merasa Al-Izhar sebagai rumah kedua yang aman dan nyaman nggak selama ini? Selama ini saya dari SD merasa sangat aman dan nyaman di sini. Oke, mudah-mudahan harapan kamu bisa terwujud ya. Ya, Kondisi amin. pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Terima Amin. kasih. Nama saya Rizky Abdul Ghani, saya dari 11 IPS 1. Menurut saya tiga dosa besar ini sangat diprihatinkan di lembaga pendidikan. Dan kita bisa lihat dari berbagai media yang banyak di Indonesia. Dan solusi saya yaitu kita harus mempunyai simpati sesama manusia dan bekerja sama antar sekolah, orang tua dan masyarakat. Maka dari itu kita agar kita saat mencari ilmu kita nyaman, tentram dan betah di sekolah. Dan menurut saya itu sangat penting karena agar siswa dan siswi itu ingin tidak malas-malasan untuk mencari ilmu dan sangat ingin mencari ilmu dan kayak selalu nyaman di sekolah Seperti rumah kedua ya. seperti rumah kedua. Kayaknya kamu cocok calon menteri pendidikan di masa depan ya. Mudah-mudahan kamu bisa berkontribusi terbaik bagi negeri ini dalam dunia pendidikan ya kan Amin, ya. amin Pak. Oke, kita lihat 15-20 tahun yang akan datang kamu sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dari SMA Al-Izhar Pondok Labu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Menurut Assalamualaikum. saya tidak hanya intoleransi tapi juga bully karena bully itu tidak hanya dalam lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan luar, bisa dari canda-candaan kayak kalian si ini gitu, atau dari fisik juga bilang dari gitu. Jadi buat yang ngebully itu lebih baik jangan ngebully lagi soalnya itu bisa berdampak pada mental korbannya sendiri. Terus dari untuk korbannya sendiri sebisa mungkin bisa pilih-pilih teman agar tidak ada korban bully lagi. Itu sih kurang lebih. Menurut kamu apa solusi yang harus dilakukan oleh sekolah agar bully tidak terjadi atau tidak terulang kembali kalau sudah terjadi? Mungkin bisa lakuin kayak mungkin sosialisasi atau kayak mungkin ngundang korban-korban pembuli gitu loh, biar bisa lebih tahu oh ternyata bully itu kayak gini loh, kayak gitu kan. Penyadaran ya. Iya, penyadaran. Agar murid-murid saling menghargai antar sesama. Terima Iya. kasih Devita. Sama. Menurut saya perilaku intoleran merupakan tentunya perilaku tercela ya. Tapi hal itu sendiri merupakan biasanya budaya dari kecil mereka, dari mereka hidup, lingkungan sekitar. Nah maka dari itu, padahal kan Indonesia itu keberagamannya sangat banyak, di mana ada simbol Bhinneka Tunggal Ika. Nah maka dari itu orang-orang seharusnya dari kecil sudah terbiasa untuk menghormati orang-orang yang berbeda dari kita. Mau berbeda budaya, ras, agama, dan sebagainya itu harus tetap dihormati dan bisa hidup bersama. Oke, berarti pembudayaan sikap welas asih harus dimulai dari keluarga. Betul, dari kecil. Ya? Oke, dan ditumbuhkan lebih kuat di sekolah. Betul. Terima kasih Rasya. Sama-sama Pak. Wih, gacor Okay, so banget. I want to give my opinions on perundungan. Perundungan is basically bullying, right? Generally, I think one of the reasons why that happens a lot here in Indonesia is because of poor parenting. And I personally think that parents in Indonesia should start to teach their kids proper etiquette and to not let their kids do whatever they like. But they also shouldn't,
teach them with violence because, as they always say, violence is not the answer. Okay, thank you very much, Fahri.